Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Puspitasari dengan NIM 1420 1211 7028 dari Prodi S1 Ilmu Keperawatan, mahasiswi dari STIK Siti Hadijah Palembang. Baiklah, di sini saya akan memenuhi tugas wawancara peran bahasa Indonesia. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini akan mewawancarai Bapak. Dengan Bapak siapa? Oh, nama saya Daniel Saputra. Kenapa, Mbak? Maaf Pak, apakah saya mengganggu waktu Bapak? Oh, enggak kok, enggak ganggu sama sekali. Baiklah Pak, saya di sini ada tugas, akan tugas tentang mewawancarai Bapak tentang peran bahasa Indonesia. Oh, boleh, Pak. Baiklah Pak, saya langsung saja. Ya. Pertanyaan saya, apa yang Bapak ketahui tentang bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia itu menurut saya itu bahasa yang digunakan di negara Indonesia dan menjadi bahasa nasional yang harus kita gunakan dengan baik dan benar sebagai rakyat Indonesia, Mbak. Kayak gitu. Terus pertanyaan yang kedua, apa peran dan fungsi bahasa Indonesia? Oh, peran dan fungsi bahasa Indonesia. Menurut saya perannya itu sebagai bahasa nasional di negara Indonesia, Mbak. Dan kalau soal fungsinya itu kalau menurut saya sih sebagai istilahnya menyambung. Kan di negara Indonesia ini punya banyak bahasa, Mbak. Dari bahasa daerah itu kan banyak. Nah, jadi fungsi bahasa Indonesia ini sebagai pemersatu, Mbak. Pemersatu antara semua bahasa daerah itu disatuin dengan bahasa Indonesia itu sebagai bahasa nasionalnya, Mbak. Baiklah Pak, pertanyaan yang ketiga. Tapi Pak, menurut Haliday dalam buku Pendidikan Bahasa Indonesia di SD karya Solehan secara khusus mengidentifikasi tujuan fungsi bahasa Indonesia sebagai berikut: fungsi personal, fungsi regulator, fungsi interaksional, fungsi informatif, fungsi heuristik, fungsi imajinatif, fungsi instrumental. Nah, apakah ini menurut Bapak benar atau salah? Benar, seperti itu. Benar. Baik Pak, ini pertanyaan saya yang terakhir. Menurut Bapak, apa peran bahasa Indonesia dalam pendidikan, teknologi, pembangunan bangsa, pembangunan nasional, dan dalam kehidupan masyarakat? Boleh disebutin yang pertama apa, Mbak? Yang pertama, dalam pendidikan. Oh, kalau dalam dunia pendidikan mungkin perannya sebagai salah satu mata pelajaran, Mbak. Karena yang namanya bahasa Indonesia ini perlu dipelajari, apalagi sebagai bahasa nasional. Jadi dalam dunia pendidikan itu sebagai bahan pembelajaran. Terus yang kedua teknologi. Oh, kalau dalam bidang teknologi menurut saya mungkin ini bermanfaat, Mbak. Bahasa Indonesia ini mungkin kan ada yang mau mahir dalam dunia teknologi, misalnya mau main komputer, tapi dia nggak paham bahasa Inggris, tapi dengan bahasa Indonesia insya Allah bisa jadi lebih mudah, Mbak, dalam mempelajari komputer atau teknologi. Baiklah, yang ketiga pembangunan bangsa. Kalau dalam pembangunan bangsa, mungkin saya pikir dengan bahasa Indonesia itu membuat bangsa kita atau seluruh masyarakat itu bisa menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, Pak. Terus pembangunan nasional. Kalau pembangunan nasional, dalam pembangunan nasional, menurut saya dengan bahasa Indonesia, menurut saya dalam pembangunan nasional bisa bermanfaat untuk membuat masyarakat Indonesia itu lebih mencintai bangsa Indonesia dan punya rasa nasionalisme yang tinggi dengan bahasa Indonesia. Baiklah, yang terakhir Pak, kemudian dalam kehidupan masyarakat. Oh, kalau dalam kehidupan masyarakat, mungkin saya pikir kayak gini, Mbak. Mungkin kan suatu saat nih, kita kan di kota Palembang. Mungkin suatu saat ada nih orang dari luar kota, mungkin dari Pulau Jawa. Mungkin dia perlu bantuan kita, tapi kalau kita nggak bisa bahasa Indonesia kan pasti susah mau bantuin dia. Tapi kalau kita bisa bahasa Indonesia, pasti akan jauh lebih mudah ngebantuin orang yang di luar sana. Kalau kita punya bahasa Indonesia, kayak gitu, Mbak. Ya, Pak. Baiklah Pak, itu saja yang saya wawancarai. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Ya, sama-sama, Mbak.